warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novi Yulianti. Hari ini saya akan melakukan penelitian tindakan kelas untuk materi menyimpulkan isi dan struktur teks eksposisi. Penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan menggunakan moda daring yaitu Zoom Meeting dan juga Google Classroom. Seperti apa kegiatannya? Mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum melaksanakan aktivitas, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, barusan Ibu melihat hasil pretest kalian ya. Masih ada beberapa di antara kalian yang nilainya masih di bawah KBE. Baik, seperti biasa, biar semangat nih belajarnya, kita akan melakukan apa? Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasional ya. Gotong royong, mandiri, kita. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang teks eksposisi. Nah, sebelumnya di sini ada yang masih ingat pengertian teks eksposisi? Saya, Bu. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang didukung oleh pendapat dan fakta. Iya, bagus. Siapa yang masih ingat ciri-ciri teks eksposisi? Teks eksposisi memiliki cirinya mengandung informasi yang dapat menambah wawasan. Iya, bagus. Teks eksposisi itu salah satu cirinya bersifat informatif. Aku akan tayangkan sekilas untuk materi yang sudah kalian pelajari. Nah, ini sebagai penguatan, eksposisi itu adalah teks yang berisi gagasan. Kemudian gagasan itu didukung oleh fakta. Ciri teks eksposisi itu bahwa teks eksposisi itu yang pertama bersifat objektif, netral, dan juga informatif. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasar menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Khususnya di sini untuk teks eksposisi yang akan kalian baca. Nah, Ibu memiliki sebuah teks. Baca dalam hati kalian dengan sungguh-sungguh karena sesudah ini Ibu akan bertanya terkait dengan isi, kemudian ciri dari teks yang kalian baca. Dari teks yang Ibu tayangkan, apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Termasuk, Bu, karena pada paragraf pertama terdapat tesis. Betul. Selain tesis, ciri apa lagi yang kalian temukan? Terdapat argumen-argumen di paragraf kedua. Iya, bagus. Selanjutnya, ada ciri apa lagi? Ada penegasan di bagian akhir, Bu. Bagus. Nah, baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, hari ini kita akan kembali berdiskusi di Google Classroom. Di sana, Ibu sudah bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Silahkan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Halo anak-anak, selamat datang kembali di Zoom Meeting bersama Ibu. Memiliki permainan. Permainannya tebak gambar. Siap-siap di antara kalian menebak gambar apa yang Ibu maksud. Felisa, Bu. Felisa, boleh? Jambi. Jambi, betul. Nah, baik anak-anak, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada Google Classroom. Nah, di sini Ibu akan tayangkan LKPD dari teman kalian yang sudah mengumpulkan paling pertama. 1. Menentukan ide pokok informasi pada teks eksposisi. Paragraf ke-1. Adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. 2. Hal pertama yang harus dihindari adalah kontak fisik. 3. Mencuci tangan merupakan hal pokok yang harus dilakukan karena tangan merupakan bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan. Kurangi aktivitas di luar rumah dengan tidak berpergian jauh
dan membatasi diri dari keramaian. Nomor 5, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Nomor 6, menjaga kesehatan juga merupakan hal penting yang harus dilakukan di masa pandemi. 2. Adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat. 3. Tunjukkan bagian-bagian yang meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulang pada teks eksposisi yang berjudul Masa Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal pada tabel di bawah ini. Tesis. Adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Hal pertama yang masih harus dilakukan adalah menghindari kontak fisik, mengurangi aktivitas di luar rumah. Penegasan ulang. Maka ada baiknya kita mematuhi berbagai protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru yang meliputi jaga jarak, hindari kontak fisik, kurangi berpergian, gunakan masker di keramaian, dan selalu rajin mencuci tangan dan jaga kesehatan. Argumentasi. Berita ini berisi mengenai penjelasan secara detail dari opini yang didasarkan dengan berbagai fakta yang kuat serta sistematis. Penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan salah satu penguat dari pendapat dan juga argumen yang didukung oleh fakta. Aspek kebahasaan. A. Kata teknis. New normal, virus, protokol kesehatan, virus COVID-19, PSBB, masker, hand sanitizer. Baiklah anak-anak, terima kasih tadi kepada kelompoknya Daus bersama teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi kalian pada LKPD-nya salah satunya itu membahas tentang isi dari sebuah teks yang berjudul Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal. Nah, di sini langkah-langkah apa saja sih yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi. Yang ketiga, merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah simpulan. Teks eksposisi itu memiliki struktur yang berbeda dari teks lain. Yang pertama di sini ada tesis. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Nah, yang kedua ada kata perujukan. Kemudian yang ketiga ada kata persuasi, ada kata kerja mental. Yang terakhir ada kata teknis. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu akan minta di antara kalian siapa yang akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang didukung oleh fakta. Strukturnya ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Iya, bagus. Nah, siapa yang akan merefleksikan dari kegiatan hari ini? Teks eksposisi yang diberikan pada LKPD sangat menarik karena membahas tentang COVID-19. Tadi saya cukup kesulitan menguraikan struktur teks eksposisi, namun setelah berdiskusi saya dapat menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada LKPD. Ya, bagus. Terima kasih, Lavina. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa ada post-test yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Dava pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah melaksanakan aktivitas, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kegiatan penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.